Hai Sobat YouTube, pada kesempatan ini kita akan membahas ASI eksklusif hak setiap anak. Gimana sih? Yuk kita simak. ASI eksklusif dapat diartikan pemberian ASI secara eksklusif, yaitu bayi hanya diberikan air susu ibu saja tanpa adanya tambahan cairan seperti susu, formula, jeruk, madu, air, dan lain-lain. Pemberian ASI secara eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila memungkinkan sampai 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan, ia harus mulai diperkenalkan dengan makanan yang padat. Sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau bahkan lebih dari 2 tahun. Para ahli mengatakan bahwa manfaat ASI akan sangat meningkat bila bayi hanya diberi ASI saja selama 6 bulan pertama dalam fase kehidupan. Oke, next. Pemberian makanan padat atau tambahan yang terlalu dini itu dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif serta bisa meningkatkan angka kesakitan pada bayi. Selain itu, tidak ditemukan juga bukti yang konkret bahwa pemberian makanan padat atau tambahan pada usia 4 atau 5 bulan itu bisa lebih menguntungkan daripada pemberian ASI eksklusif pada bayi. Bahkan sebaiknya pemberian makanan tambahan itu harus dihindari karena hal itu akan mempunyai dampak yang negatif terhadap kesehatan bayi dan juga tidak ada dampak positif untuk perkembangan ataupun pertumbuhan dari bayi sendiri. Selain itu, ASI eksklusif itu juga bisa meningkatkan kecerdasan dari bayi. Kenapa? Karena dalam ASI itu terdapat nutrien-nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi yang tidak ada atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi. Antara lain, yang pertama itu taurin, kemudian laktosa, asam lemak ikatan panjang seperti DHA, AA, omega 3 dan juga omega 6. Nah, selanjutnya yaitu ASI eksklusif meningkatkan jalinan kasih sayang. Jadi, bayi yang sering berada dalam dekapan ibu karena menyusu akan merasakan aman dan tentram, terutama karena masih dapat mendengar detak jantung ibunya yang telah ia kenal sejak dalam kandungan. Perasaan terlindung dan disayangi ini yang akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan akan menjadi dasar spiritual yang baik. Serta ada juga manfaat lain pemberian ASI. Yang pertama, sebagai makanan tunggal untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Yang kedua, dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung zat anti kekebalan sehingga akan jarang sakit dan juga akan melindungi anak dari serangan alergi. Selain itu, ASI juga mengandung asam lemak yang diperlukan untuk pertumbuhan otak, meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara, membantu membentuk rahang yang bagus, mengurangi resiko kencing manis, kanker, dan jantung, menunjang perkembangan motorik, dan menunjang perkembangan kepribadian dan kecerdasan emosional. Selain itu, keuntungan ASI sendiri bagi ibu yang pertama untuk mengurangi pendarahan setelah melahirkan, yang kedua mengurangi terjadinya anemia, yang ketiga menjarangkan kehamilan, dan yang keempat mengecilkan rahim. Bagi ibu dan bayi, ASI eksklusif itu akan memudahkan terjalinnya ikatan kasih sayang yang mesra antara ibu dan bayi baru, yang merupakan suatu awal dari keuntungan menyusui secara eksklusif. Nah, manfaat dari pemberian ASI bagi bayi itu yang pertama, yaitu ASI itu sebagai nutrisi, di mana ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oke, kita lanjut ke manfaat yang berikutnya. Manfaat yang berikutnya, jadi ASI itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi bayi yang baru lahir secara alamiah memang mendapatkan imunoglobulin atau bisa kita sebut sebagai zat kekebalan tubuh. Nah, zat itu didapatkan dari mana? Jadi zat kekebalan tubuh itu atau imunoglobulin didapatkan dari ibunya melalui ari-ari. ASI itu merupakan cairan hidup
yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi seperti infeksi bakteri, virus, parasit, dan juga jamur. Untuk manfaat yang berikutnya, jadi ASI itu ternyata dapat meningkatkan kecerdasan. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Yang pertama adalah faktor genetik, sedangkan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi kalau faktor genetik itu adalah faktor yang nggak bisa dirubah ataupun dimanipulasi gitu. Nah, kalau faktor lingkungan, dia itu adalah faktor yang menentukan apakah faktor genetik tadi dapat tercapai secara optimal atau tidak. Nah, untuk manfaat yang berikutnya apa? Manfaat berikutnya adalah ketika ibu menyusui bayinya atau memberikan ASI itu dapat meningkatkan jalinan kasih sayang antara keduanya. Jadi, pemberian ASI kepada bayi itu sangat-sangat bermanfaat ya. Oh iya Sobat YouTube, tadi di awal kami masih belum memperkenalkan diri ya. Tentu penting dong kita harus saling mengenal satu sama lain. Yuk, jadi yang pertama ini ada Kak Larissa, terus ada Kak Faisal, dan juga Kak Siti Nurlisa. Jadi mereka bertiga bertugas untuk mencari materi. Ada lagi, ada Kak Gina, ada juga saya sendiri, Kak Safira, itu bertugas sebagai editor. Salam kenal semuanya. Untuk materi ASI eksklusif hak setiap anak yang kami sampaikan ini, kami mengambil referensi dari buku dengan judul Panduan Praktik Klinik Neonatologi. Ya, sudah slide terakhir nih. Tidak terasa ya, sampai sini saja kami bisa share ilmu tentang pemberian ASI eksklusif ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk semuanya. Amin. Kami pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.